Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hera Aira. Ya ampun, udah September lagi nih di 2023. Jadi seperti yang di opening tadi aku sampein, September ini tepat setahun aku mulai perjalanan budgeting aku. Tepat setahun juga aku menjalani channel YouTube ini. Alhamdulillah banget atas segala semua perjalanan yang telah aku lewati. Banyak banget dampak positif dari budgeting yang aku rasain ya teman-teman. Dari yang sebelumnya punya tabungan punya tabungan sekedar menabung, tapi sekarang kayak banyak banget kategori ataupun banyak slot-slot yang bisa terarah, bisa menghargai nominal-nominal kecil dari sisa-sisa uang belanja yang bisa jadi hal yang ternyata lebih baik gitu ya, bisa jadi logam mulia, bisa jadi beli perintilan yang diinginin dan lain sebagainya, tentunya lebih bermanfaat. Nah, buat openingnya atau kata-kata pembuka di budgeting bulan ini, teman-teman mungkin yang biasa pakai sosmed Instagram udah biasa nih. Semoga September ceria, September full rezeki, September full berkah, September full kebahagiaan dan sebagainya. Pokoknya kita berharap sounding diri kita sendiri, sounding hari-hari kita ke depannya, semoga selalu Allah berkahi dan Allah beri kelancaran serta kemudahan gitu ya teman-teman. Sebelum lanjut buat budgetingnya atau share pengalaman budgeting aku yang udah setahun ini, aku mau nyapa teman-teman dulu nih. Gimana kabarnya bunda-bunda, teman-teman? Sehat semuanya? Udah makan belum nih waktu nonton video aku? Udah istirahat belum? Atau masih sibuk gitu ya, maksudnya sama kerjaan rumah, jadi nontonin video aku sambil beberes? Nih yang gimana, tim yang gimana, apa yang lagi nonton sambil rebahan? Pokoknya semoga semuanya yang lagi beraktivitas ataupun yang lagi rebahan dikaruniai hati yang senang, beban-bebannya diangkat, dipermudah gitu ya. Dan jangan lupa juga buat yang belum budgeting atau belum mulai budgeting, masih pikir-pikir aku mau mulai budgetingnya kapan gitu ya, misalnya apa 2 bulan lagi aja atau misalnya tahun depan deh sekalian. Nah, yang buat nonton video ini terus belum mulai budgeting, yuk dimulai dulu yuk dari sekarang gitu. Karena waktu aku ngemulai budgeting itu juga aku kayak langsung sekarang aja deh gitu, pakai yang seadanya aja, nggak perlu yang harus perintilan lucu dan unik, yang penting kecatat dan ketrack. Oke, ini aku udah balik lagi ya kita ke video teman-teman sebelum share lebih lanjut. Jadi aku udah pertama, income aku itu ada 2 ya teman-teman, income dari Pak suami dan income dari aku. Kita sama-sama bekerja dan menyisihkan sama-sama untuk keperluan rumah tangga atau keperluan sehari-hari. Jadi yang tertera di sini itu income yang aku kelola untuk kebutuhan rumah tangga deh ya gitu intinya. Pertama yaitu ada kewajiban dulu, dipisahin dulu kewajiban. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang pengen bertanya gitu ya, buat cicilan, buat misalnya terus listrik, air atau kewajiban-kewajiban lain, memangnya nggak ada nih di rumah tanggaku? Ada dong ya teman-teman. Tapi di sini itu dipisahin gitu ya. Kalau yang kewajiban yang gede-gede gitu, yang udah di-cut dari rekening itu udah dipisahin aja gitu, udah nggak masuk di include dana yang aku kelola gitu. Nah terus juga kayak misalnya listrik, PDAM itu udah ada pembagian, itu bagian Pak suami dan bagian aku mengurusi hal-hal yang aku masukin ke list budgeting ini. Terus tadi setelah kewajiban aku juga ada ngelis buat saving jangka pendek, yaitu untuk keperluan bulanan rumahan yang gak habis dalam waktu 1 bulan. Terus kayak kendaraan itu buat pajaknya, buat ganti olinya, buat perawatan.
Nah, terus selanjutnya ini kalau yang jangka panjang, jadi yang jangka panjang ini buat kayak dana darurat, dana pendidikan, impian, apapun itu sesuai kategori yang kebutuhan teman-teman inginkan ya. Tentunya tiap-tiap individu punya sisi yang beda gitu ya, nggak bisa disamaratain dong. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah ngeliatin video budgeting aku dari lama, udah subscribe dari lama, terus mungkin ada yang baru melihat beberapa video aku di bulan lalu, bakal notice ada sedikit perbedaan dari nominal-nominal savingsnya atau nominal-nominal tabungannya. Nah, ini loh teman-teman salah satu kelebihan dari budgeting yang pingin aku sampein. Jadi ketika kita nambah income-nya gitu ya, dan kita udah budgeting sebelumnya, jadi kita tahu nih berapa sih sebenarnya keperluan dan kebutuhan yang memang wajib. Dan kita udah tahu kita walaupun punya lebih penghasilan lebih, kita nggak perlu nambahin slot untuk menambah gaya hidup atau menambah biaya hidup gitu ya. Tapi kalau kita ada kelebihan dari pendapatan atau kenaikan pendapatan, kita bisa lebihin ke bagian tabungan. Jadi ada yang kadang kan bilang gini, pendapatannya naik bukan berarti gaya hidupnya naik, tapi yang harus dinaikin itu tabungannya teman-teman. Jadi ketika pendapatannya naik setelah dengan budgeting, jadinya nih aku tahu gitu di nominal sekian udah ke fix gitu ya. Ini yang kebutuhan harian ini udah ke fix dari bulan-bulan sebelumnya, itu udah cukup. Jadi ketika ada tambahan, aku nggak perlu nih nambahin di sini lagi. Aku nggak perlu nih nambahin yang kayak misalnya di bagian belanja bulanan, belanja mingguan, ataupun di bagian jajan-jajan aku segala macam. Tapi aku bisa nambahin, masukin ke slot buat tabungan. Jadi gimana ya? Kalau kita nggak ngebudgeting kan kita kayak nggak tahu ya kisaran bener-bener yang udah cukup belum sih sebenarnya buat belanja segitu, udah cukup belum sih buat jalan dan jajan atau hiburan segitu gitu ya. Ketika kita udah ngebudgeting, otomatis itu kan udah ke track dan kita bisa tahu, oh ya udah cukup nih 3 juta buat kebutuhan harian sama kewajiban rumah udah cukup. Jadi ketika dapat penghasilan tambahan, nggak usah ditambahin di bagian untuk gaya hidup, kita tambahin aja di bagian tabungan. Kecuali setelah di track beberapa bulan ke depan, misalnya nih 3 bulan ke depan, ternyata nih buat anggaran grocery shoppingnya udah nggak make sense tuh, udah nggak masuk di anggaran yang bulan-bulan lalu nih. Nah, kita bisa nih nambahin lagi buat kebutuhan di grocery shoppingnya ataupun di kebutuhan lainnya. Pokoknya kita lihat dulu trennya gitu ya, beberapa bulan, minimal kayaknya sekitar 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Dan kita bisa ada di kolom evaluasi, kita bisa catet misalnya di bulan ini nih, atau di bulan kayaknya waktu kayak misalnya waktu lagi lebaran, habis lebaran, di bagian belanja mingguan boncos misalnya. Nah, di situ ketahuan gitu, misalnya kita kurang masak, kebanyakan jajan karena capek habis mudik. Nah, bukan berarti di minggu depannya, di bulan depannya kita harus naikin anggaran belanjanya, karena di bulan itu ada kondisi khususnya. Bukan memang sudah kita track misalnya 3 bulan berturut-turut emang gak cukup, bukan kayak gitu ya teman-teman. Tapi kita harus nganalisis dulu kenapa di bulan itu kok gak cukup gitu, apa faktornya gitu ya. Jadi gak bisa kayak oh ini kurang perlu ditambahin, oh ini kelebihan perlu dikurangin. Nah, itu trennya yang harus kita analisis perlahan-lahan gitu. Sampai 1 tahun ini pun pasti masih banyak perubahan-perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi. Dinamis aja deh ya, pokoknya budgeting teman-teman gak bisa saklek, karena harga pasar itu juga gak saklek, dinamis banget. Jadi kita bikin anggaran juga gak bisa saklek, kita sesuaikan kondisi kita dan kondisi pasar tentunya. Nah, ini udah kelar nih pokoknya tadi ya teman-teman, yang kebutuhan harian itu di list aja sesuai apa yang rumah tangga kalian butuhin gitu ya. Misalnya kalau di harian kalian mau masukin laundry, mau masukin belanja apa gitu ya, kebutuhan apa, boleh banget dimasukin. Kalau di aku itu udah cukup seperti itu. Dan itu udah hampir setahun ini gak ada perubahan begitu berarti, kecuali di bagian belanja bulanan atau groceries.
Kalau groceries itu udah naik beberapa kali ya teman-teman, itu juga nyesuaiin dengan kondisi di bulan-bulan sebelumnya. Kayak harga-harga barang kan ya sering kali naik terus ya teman-teman, tapi kalau kayak buat belanja mingguannya alhamdulillah aman-aman aja. Oke, segitu dulu video kali ini. Makasih yang udah nonton, mohon maaf kalau ada kesalahan. See you in the next video, bye bye.